Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Mudayun di part 95. Di part sebelumnya, diceritakan kalau Kota Bulan Merah akhirnya menyerah dan menerima guild dagang Vorpal sebagai anggota dari Kota Bulan Merah. Lalu, kemudian di bagian paling akhir dari part kemarin, diceritakan kalau Ningke Yue kini telah memasuki Gunung Puncak Awan Ungu. Apa yang akan terjadi di sana? Kita akan cari tahu kisah hidup Tuan Mudayun di part 95. Beberapa saat kemudian, Ningke Yue kini telah berdiri di puncak gunung. Di bawah cahaya bulan, pemandangan itu tampak sunyi dan dingin, seperti senja yang membeku. Pemandangan tragis terbentang di depannya. Seluruh prajurit dari Kota Bulan Merah telah tewas. Pintu masuk ke alam ilahi pun tertutup oleh kabut putih yang tebal. Kabut itu seolah berasal dari pintu masuk alam ilahi dan menolak siapapun yang hendak mendekat. Wajah Ningke Yue kembali tenang. Dia melangkah di antara mayat-mayat itu dan kemudian berhenti di depan satu tubuh. Ningke Yue membungkuk dan mengangkatnya dengan hati-hati. Tubuh itu adalah Jiang Beili. Dadanya terlihat tertembus tepat di bagian jantung. Tidak ada jejak perlawanan di sekitarnya, yang artinya dia terbunuh dalam satu gerakan. Seorang martial Sovereign bintang 7 tewas seketika. Wajah Jiang Beili membeku dalam ekspresi ketakutan. Jelas, dia mati dalam keputusasaan. Melihat itu, ada kesedihan yang menyeruak di hati Ningke Yue. Tapi kemudian, tiba-tiba tangan Jiang Beili yang terkulai bergerak, bergetar seolah kejang. Ningke Yue terkejut dan dia segera meraih tangan itu. Pikirnya, mungkin masih ada secercah harapan untuk hidup. Pada saat itu, mata Jiang Beili tiba-tiba terbuka. Cahaya hijau menyembur keluar dari matanya, diikuti oleh asap hitam pekat yang bercampur dengan racun keluar dari semua lubang tubuhnya. Reaksi Ningke Yue sangat cepat. Ki Kaisar miliknya segera membungkus tubuhnya. Tapi asap beracun langsung menggerogoti Ki Kaisar Ningke Yue dan mencapai tubuhnya dalam sekejap. Ningke Yue segera berseru, lalu sebuah catatan aneh muncul tiba-tiba. Catatan itu meniup dan menguraikan asap beracun itu sebelum mengenai tubuh Ningke Yue. Dengan cepat, Ningke Yue mundur beberapa langkah. Kini rasa waspadanya meningkat drastis. Kemudian, mayat-mayat yang ada di puncak gunung itu mulai bergerak satu persatu. Mereka bangkit dari tanah, menggelengkan kepala dengan gerakan yang kaku. Mata mereka memancarkan cahaya hijau, menandakan bahwa kini mereka telah dikendalikan oleh pihak lain. Mereka semua benar-benar terlihat seperti zombie. Siapa bajingan yang melakukan ini? Ningke Yue kini dipenuhi oleh amarah. Niat membunuh meledak tanpa kendali, menyapu puncak gunung bagaikan badai. Mereka semua adalah orang-orang dari Kota Bulan Merah. Tidak hanya dibunuh, kini tubuh mereka bahkan dijadikan sebagai alat. Api kemarahan membakar dada Ningke Yue. Dia segera menyebarkan indera ilahinya ke segala arah. Tetapi dia tidak menemukan satupun jejak dari pelaku. Pembatas yang ada di gunung ini jelas-jelas dimanfaatkan dengan baik oleh pihak musuh untuk menyembunyikan diri. Sekarang puluhan mayat berdiri tegak. Aura busuk di tubuh mereka meningkat.
Wajah Ning Keyue menjadi kelam. Dia mengangkat tangannya, membentuk gerakan seperti seseorang yang hendak memainkan seruling. Lalu dia menempelkan ke bibirnya. Nada pun mulai mengalun. Suara seruling begitu jernih, menyerupai gemericik air dan embun yang menetes dari daun bambu. Di tengah salju yang membeku, melodi itu terasa menusuk. Aura dari mayat-mayat itu seketika berhenti mengalami peningkatan. Mereka kini menjadi jauh lebih tenang. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Suara dari seruling itu berubah, semakin lama semakin sendu, bagaikan elegi, sebuah ratapan tanpa nama, tanpa tujuan. Kemudian salah satu mayat itu kehilangan keseimbangannya dan roboh ke salju. Wajahnya tertanam ke dalam salju yang putih. Dia tak lagi bergerak. Mayat-mayat yang lain kemudian menyusul. Satu persatu dari mereka tumbang. Hingga akhirnya tak ada satupun yang masih berdiri. Kesedihan mendalam menyatu dengan alunan elegi seruling yang melayang di puncak gunung bersalju. Jiang Beili pun kini terbaring terlentang di atas salju yang putih. Kepalanya menghadap langit. Matanya terpejam dan wajahnya kini tampak begitu damai. Seakan-akan dia telah terbebas dari segala siksaan. Hah? Sebuah suara terkejut terdengar dari udara. Syarat akan ketidakpercayaan dengan apa yang dia lihat. Pupil mata Ning Keyue mengecil. Nada serulingnya berubah menjadi tajam. Gelombang suara melesat lurus, merobek udara dan memicu riak salju di angkasa. Di arah datangnya serangan itu, ruang berfluktuasi. Sosok bayangan abu-abu muncul, lalu dengan santai dia melemparkan serangan melawan balik. Dua kekuatan saling bertabrakan di udara. Salju meledak dan berhamburan seperti ribuan sobekan kain. Sosok itu terungkap sekejap, lalu kemudian dengan cepat menghilang lagi. Jelas dia tidak berani berhadapan langsung dengan Ning Keyue. Melihat itu Ning Keyue pun berteriak nyaring. "Sampah! Keluar!" Tongkat kerajaan kini muncul di tangannya, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari seluruh puncak gunung. Tangan kanannya bergetar ringan. Suara kuno lalu menyebar, beresonansi ke segala arah. Ruang di sekitarnya berfluktuasi mengikuti frekuensi suara itu. Terdorong maju, lapis demi lapis seperti gelombang tak kasat mata. Di pojok kanan atas, sosok abu-abu itu kembali menunjukkan dirinya. Dia segera membentuk segel di tangannya. Cahaya dari segala arah berkumpul di telapak tangannya, memadat menjadi sebuah gunung mini. Dengan satu gerakan jari, gunung itu ditekan lurus ke arah Ning Keyue. Bentuk gunung itu persis seperti puncak awan ungu. Melihatnya, ekspresi Ning Keyue berubah menjadi terkejut. Orang ini bahkan mampu mengekstraksi jiwa gunung. Kini kekuatan gunung menindas ke arah Ning Keyue. Wajahnya menjadi gelap. Dia melepaskan kekuatan tongkat kerajaan. Lalu 5 elemen meraung menembus udara. Kekuatan itu menahan esensi dari jiwa gunung. Nada seruling dari Ning Keyue kembali berubah. Kali ini, esensi jiwa gunung seketika bergetar hebat, kemudian hancur berhamburan di udara. Sosok abu-abu itu dipenuhi dengan keterkejutan. Namun dia tidak mundur. Dia justru berdiri dengan tenang di udara dan berkata perlahan,
Ternyata kau lebih kuat dari yang kuduga. Tampaknya aku memang sudah meremehkanmu." Niat membunuh memenuhi mata Ning Keyue. Dia bertanya dengan dingin, "Siapa kau?" Sosok itu tersenyum tipis. Dia mendarat di atas salju dan berkata, "Kau bisa memanggilku Yang Yuansu." "Yang Yuansu? Apa tujuanmu?" Ning Keyue tampak mengerutkan kening sambil berteriak. Nama itu asing, tetapi kekuatannya sama sekali tidak biasa. Yang Yuansu dengan tenang berkata, "Tujuanku sederhana. Aku ditugaskan untuk membunuhmu." "Membunuhku? Itu lelucon yang buruk," kata Ning Keyue mencibir. "Hahaha, kau memang lebih kuat dari perkiraanku. Tetapi jangan meremehkanku, wanita tua. Seluruh puncak awan ungu ini telah berada di dalam formasiku. Aku telah lama menyiapkan berbagai gerakan mematikan," kata Yang Yuansu dengan serius. Tatapan Ning Keyue pun kini tampak mengeras. Dia menunjuk ke arah kabut putih yang menutupi pintu masuk ke alam ilahi. Katanya, "Apa kabut itu juga adalah ulahmu?" Yang Yuansu mengangguk. "Benar sekali. Semua itu dikembangkan dari resep alkimia kuno. Benda itu dapat menyegel pintu masuk dari suatu ruang. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya. Tapi aku hanya bertindak sebagai pendukung. Aku belum cukup kuat untuk benar-benar mengaktifkan formasi itu dan menyegel alam ilahi." Hati Ning Keyue bergetar. Dia merasakan adanya konspirasi besar yang saat ini sedang mengincar kota bulan merah. Orang yang ada di depannya bukanlah sang pemimpin, melainkan hanya sebuah pion. Dengan dingin, Ning Keyue berkata lagi, "Jadi kau adalah seorang alkemis. Lantas siapa orang yang berdiri di belakangmu?" "Apa gunanya kau tahu? Lagi pula, kau akan segera mati. Mengetahui hal itu bahkan tidak akan mengubah nasibmu." Yang Yuansu tersenyum tipis. Dia segera menarik beberapa karakter dari formasi, lalu menghantamkannya ke tanah. Seketika puncak gunung bergetar hebat. Suara gemuruh mengguncang udara ketika peti-peti mati keluar dari tanah satu persatu. Ning Keyue terkejut. Ya, gimana nggak terkejut? Ini udah kayak Edo Tensei. Aneh yakin nanti di komiknya itu pasti akan digambarkan mirip seperti Edo Tensei. Ya, kita nantikan. Lalu dari setiap peti mati itu tercium bau busuk yang sangat menyengat. Saat penutup dari peti mati itu mulai terbuka, mayat-mayat yang ada di dalamnya memancarkan aura yang sangat kuat. Melihat itu, wajah Ning Keyue tampak pucat. Bukan hanya baunya yang menjijikkan, tetapi mayat-mayat itu kini benar-benar terlihat mengerikan. Sebagian kulitnya mengering, ada yang telah terkelupas, dan banyak tulang yang terlihat. Tapi sebenarnya yang paling membuat terkejut adalah Ki Kaisar yang terpancar dari mayat-mayat itu. Ning Keyue tahu bahwa masing-masing dari mereka sangatlah kuat pada masa jayanya. Terlebih, ada 3 di antaranya yang memberikan tekanan sangat berat. Jelas bahwa ketika mereka masih hidup, kultivasi mereka berada pada tingkatan martial Sovereign bintang 9 puncak. Tak kalah dari dirinya. Ning Keyue tampak mengeram. "Kau memang kejam."
Makam sekte mana yang telah kau rampok? Yang Yuangsu tertawa seperti orang gila. Bagaimana menurutmu? Demi mendapatkan mayat-mayat ini, aku hampir bangkrut. Kujual semua hartaku. Dan sekarang, mereka adalah anak-anak kecilku yang berharga. Total ada 36 mayat kuno. Semuanya adalah Martial Sovragan bintang 9 sebelum mereka semua mati. Hawa dingin menjalar di dada Ning Keyue. Dia berkata, tokoh-tokoh sebesar itu pun masih kau nodai setelah mereka mati. Kau benar-benar layak untuk dilenyapkan dari dunia ini. Cahaya dingin menyala di tangannya. Ning Keyue langsung menyerang mayat yang terdekat dengan dirinya. Cahaya keemasan dari tongkat kerajaan melesat dan boom. Peti mati di belakang mayat itu hancur berkeping-keping. Tetapi setelah menerima tebasan itu, hanya setengah dari leher mayat itu yang terpotong. Serangan Ning Keyue bahkan gagal memenggal kepala dari mayat itu. Ning Keyue dihantam kejutan yang mendalam. Bagaimana mungkin tubuh mayat ini begitu keras? Hah, sialan, beraninya kau menyerang anak-anakku. Bersiaplah untuk mati, wanita jalang. Yang Yuansu berteriak. Dengan penuh amarah, semua pasukan mayat menyerbu ke arah Ning Keyue bersamaan. Mereka bahkan mulai menggunakan serangan yang kuat, seakan-akan semua gerakan itu berasal dari masa jaya mereka. Ning Keyue benar-benar dihujani oleh keterkejutan. Kini tongkat kerajaan di tangannya berubah menjadi pedang emas. Pedang itu melesat dan menghantam serangan para mayat yang menyerbu ke arahnya. Mayat lain tidak tinggal diam. Mereka bekerja sama dan menahan serangan Ning Keyue. Pada saat yang sama, formasi 36 mayat itu telah sepenuhnya aktif. Jantung Ning Keyue berdebar hebat. Kekuatan asing kini merembes naik ke dalam tanah, lalu langsung mengganggu peredaran Yuan Qi di dalam tubuhnya. Tak ada waktu untuk menganalisis. 3 aura kuat muncul di belakangnya. Itu adalah ketiga mayat yang sebelumnya memiliki tingkatan tertinggi. Mereka menyerang Ning Keyue bersamaan menggunakan teknik ofensif terkuat mereka. Ning Keyue segera berbalik dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang mereka seperti ekor burung merak, memukul mundur ketiganya sekaligus. Pada saat itu juga, Ning Keyue menyadari sesuatu. Kekuatan tempur dari mayat-mayat itu ternyata jauh lebih lemah daripada yang ia duga. Dibandingkan dengan masa jaya mereka, saat ini kemungkinan kekuatan mayat-mayat itu hanya sekitar 30%. Tapi meski begitu, tubuh fisik mereka tidak bisa diremehkan. Karena saat ini, fisik mereka setara dengan senjata tingkat 9. Bahkan dengan pedang Qi miliknya yang begitu tajam, Ning Keyue hanya mampu melukai mereka dan bukan menghancurkan mereka. Melihat semua pertarungan itu, Yang Yuansu tertawa terbahak-bahak. Sekarang apakah kau sudah mulai merasakan bahwa hidupmu mulai terkikis? Aku telah menanamkan kitab formasi hantu di bawah puncak gunung ini. Kitab itu akan terus melahap vitalitas makhluk hidup dan memperkuat Ki jahat. Jadi semua anak-anakku akan semakin kuat sementara dirimu akan semakin lemah. Nah, sekarang bagaimana caramu untuk menghadapiku? Kusarankan, lebih baik kau menyerah. Aku berjanji aku pasti akan merawat tubuhmu
dan menjadikanmu sebagai salah satu koleksi berhargaku. Yang Yuansu tertawa seperti orang gila. Setelah 3 mayat itu terpukul mundur, lebih banyak mayat jatuh dari langit. Berbagai cahaya bermekaran satu demi satu. Amarah Ning Keyue meluap. Matanya memancarkan niat membunuh yang tajam. Lalu dari pedangnya terdengar suara alunan lagu yang lembut. Cahaya pedang menyebar dan menari di puncak gunung. Salju berterbangan di udara, membawa kesedihan yang sunyi. Satu demi satu teknik pamungkas itu hancur, terkikis oleh hawa dingin. Ini adalah hukum waktu, dan waktu adalah bilah pedang paling tajam. 36 mayat itu tampak terguncang. Kesedihan yang menusuk tulang menyebar dari tubuh mereka. Seakan-akan tekad dari para kultivator agung yang hidup di masa lalu dibangkitkan oleh lagu yang dibawakan Ning Keyue. Mereka mulai berusaha melawan belenggu yang mencoba menodai mereka. 3 mayat dari ahli bintang 9 di sisi Yang Yuansu pun kini tampak bergetar hebat. Mereka mencoba melepaskan diri. Bahkan dari salah satu mayat itu keluar 2 aliran air mata yang jatuh ke bawah. Yang Yuansu berseru kaget. Ning Keyue, kau benar-benar bisa mengguncang teknik pengendalian mayatku. Kurang ajar. Dengan panik, dia segera membentuk segel di tangannya. Dari mulutnya keluar rangkaian nada yang aneh, seperti sebuah mantra yang mengalir menuruni puncak gunung. Mayat-mayat yang sempat goyah kini kembali menjadi tenang. Sementara ki jahat di tubuh mereka melonjak tajam. Mereka kembali menerkam ke arah Ning Keyue. Yang Yuansu mengatupkan gigi. Dia mengirimkan jimat ke arah 3 mayat terkuatnya. Auranya sendiri langsung merosot tajam. Dia bahkan terlihat kelelahan. Sementara ketiga mayat itu bergetar sejenak, lalu memancarkan ki jahat yang mengerikan saat mereka menerobos masuk ke dalam formasi pertempuran. Teknik pengendalian mayat memiliki batas. Dia bergantung sepenuhnya pada kekuatan dari penggunanya. 3 mantan ahli puncak bintang 9 melayang di udara. Aura seluruh formasi berubah drastis. Mayat-mayat lain mundur serempak, dan 3 serangan mengerikan turun dari langit. Yang Yuansu tertawa gila. Ketiganya tidak lebih lemah darimu saat mereka masih hidup. Hari ini, tempat ini akan menjadi tempat kelahiranmu kembali. Mulai sekarang, kau akan menjadi bagian dari koleksiku. Wajah Ning Keyue sedingin es. Dia memutar pedang ki di tangannya. Suara kuno yang berat bergema dari bilah pedang itu. Setiap ahli di sini mampu membunuhmu dengan mudah saat mereka masih hidup. Tapi, kau berani menodai mereka setelah mereka mati. Tidak ada alasan bagimu untuk terus hidup di dunia ini, kata Ning Keyue. Musik kuno bergema, memukau dan mengguncang langit. 1000 musim gugur bagaikan salju. Setengah kehidupan laksana mimpi. 1 pedang menekan lagu jiwa waktu. Dia mengucapkan bait itu dengan perlahan. Cahaya pedang lalu menembus langit dan mekar di puncak gunung. Roda waktu seolah terhenti sesaat. Pedang itu menghubungkan masa lalu yang jauh, menembus masa kini dan mengarah ke masa depan tanpa batas. 3 mayat dari ahli yang tak tertandingi itu membeku seketika. 3 serangan dahsyat pun terhenti di udara. Bum! Tubuh ketiga mayat itu meledak bersamaan.
Di tengah kehancuran itu, wajah dari para mayat justru terlihat tersenyum tipis, seolah menyiratkan kebebasan mereka dari penderitaan tak berujung. Yang Yuansu pucat pasi. Suaranya bergetar saat dia berteriak. "Kau, bagaimana mungkin kau bisa membunuh mereka?" Ning Keiyue melangkah maju. Suaranya dingin dan tegas. "Mereka menolak dikendalikan olehmu. Paling-paling kau hanya bisa memaksa mereka mengerahkan 30% kekuatan mereka saat mereka hidup. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkanku? Sedangkan formasi penghisap kehidupan ini tak peduli seberapa besar energi asalku yang berhasil kau tekan, tapi sisa dari kekuatanku sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu." Ketakutan mencengkram Yang Yuansu. Dia terus mundur sambil berteriak dengan panik. "Tidak, selamatkan aku! Tuan, selamatkan aku!" Pedang Ki milik Ning Keiyue membuatnya nyaris kehilangan akal. Dia berbalik dan berlari tanpa menoleh belakang. Tubuh Ning Keiyue tiba-tiba bergetar. Sebuah aura yang kuat menyapu ke arahnya. Ekspresinya seketika berubah drastis. Aura itu, dia mengenalnya. Ning Keiyue pernah mengalaminya belum lama ini. Tak lama, sosok berjubah putih perlahan muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, salju yang jatuh di antara langit dan bumi terhenti, seolah tak ada yang berani turun di hadapan kedatangan orang ini. Sebuah suara terdengar melantunkan puisi dari puncak gunung. "Bukan karena aku mengolah 4 kutub, melainkan karena keajaiban diriku. Bukan karena duniaku kecil, melainkan karena bakatku. Bukan pula karena aku tak tertandingi sejak dulu kala." Lin Baiyi. Wajah Ning Keiyue memucat. Dia menggertakkan gigi. "Jadi, kau adalah dalang di balik semua ini?" Penyesalan besar meluap di dada Ning Keiyue. Dia menyesal tidak membunuh Lin Baiyi saat dia memiliki keunggulan di luar kota bulan merah. Sekarang waktu telah berlalu, situasinya berbeda. Yang Yuansu yang tadi berlari bersorak kegirangan. "Hahaha, Tuan Lin Baiyi, akhirnya Anda muncul." Dia bergegas maju, membungkuk sambil tersenyum. "Tuan, tolong bunuh wanita tua ini, lalu biarkan saya mendapatkan tubuhnya." Lin Baiyi turun perlahan dari langit. Dia sama sekali tidak memperdulikan Yang Yuansu. Tatapannya terarah pada Ning Keiyue. Lalu dengan santai dia berkata, "Kita bertemu lagi, Ning Keiyue." Mendengar itu, wajah Ning Keiyue semakin pucat. Dengan kehadiran Lin Baiyi, dia tahu bahwa pulang hari ini adalah sebuah kemustahilan. "Lin Baiyi, katakan padaku, apakah semua ini adalah rencanamu?" Lin Baiyi menggelengkan kepala. "Aku memang ingin membunuhmu, tapi aku punya caraku sendiri. Aku membenci metode semacam ini." Mendengar itu Ning Keiyue tertegun. "Kalau begitu siapa yang bahkan berhasil mengundangmu?" Yang Yuansu tertawa lagi. "Tuan Lin Baiyi adalah pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Karena beliau adalah pembunuh bayaran, tentu saja
Setelah harga diberikan, semua orang dapat memintanya untuk melakukan tugasnya. Apa kau tak menyangka ini, Ning Keyue? Orang yang benar-benar ingin membunuhmu bukanlah aku, melainkan pemegang peringkat keempat dunia bela diri. Ling Baiyi pun menyahut. Orang itu tahu bahwa aku memiliki dendam padamu. Dia menawar dengan harga yang menarik. Karena itu, akhirnya aku datang. Setelah satu gerakan, aku akan pergi, sesuai dengan harga yang dia bayarkan. Satu gerakan. Siapa di dunia ini yang berani berkata mampu menahan satu gerakan dari Ling Baiyi? Bahkan Ning Keyue dalam kondisi terbaiknya sekalipun, dia tak akan berani mengucapkan hal semacam itu. Kini aura Ling Baiyi perlahan menyebar. Niat membunuhnya seolah memadat menjadi wujud sejati. Ekspresi Yang Yuansu berubah drastis. Dia segera mundur puluhan meter, takut kalau dia terseret ke dalam pusaran itu. Salju yang sempat terhenti kini kembali turun. Namun, kini di setiap kepingnya berubah menjadi kristal es dengan ki dingin yang menusuk tulang. Ling Baiyi bergerak. Atau, lebih tepatnya, dia tidak bergerak. Karena yang bergerak hanyalah salju di tanah. Sebutir salju terangkat, berputar di udara, digerakkan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Setiap keping salju itu menjadi setajam bilah pisau, syarat dengan niat membunuh. Tekanan dari kepingan salju itu bahkan memaksa Ning Keyue membuka segel pedangnya. Segera sirah tempur emas menyelimuti tubuhnya. Tapi Ning Keyue tetap dipaksa mundur selangkah. Ling Baiyi bergerak lagi. Kali ini, dia benar-benar bergerak. Dia mengulurkan tangannya, lalu sebuah keping salju jatuh di ujung jarinya. Ia menggunakan kepingan salju itu sebagai pedang, lalu menembus pusaran salju yang berputar. Bunga putih itu seakan menyatu dengan esensi puncak awan ungu dan hukum salju itu sendiri. Sosok putih dari Ling Baiyi perlahan berubah menjadi hitam. Dia bagaikan bayangan yang berdiri di puncak gunung bersalju. Di belakangnya, langit malam tak berujung terbentang luas. Seketika seluruh warna luruh, yang tersisa hanyalah putih dan hitam. Jantung Ning Keyue berdebar kencang. Dengan ngeri dia menatap kepingan salju yang melayang ke arahnya. Gerakannya begitu lambat dan indah, namun itu tak dapat dihindari. Ning Keyue mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang emas di tangannya terangkat dan menusuk lurus ke depan. Tak ada gerakan yang rumit, tak ada teknik tambahan. Hanya satu tusukan. Itu adalah kekuatan terbesar dari Ning Keyue saat ini. Pedang emas itu memancarkan cahaya membara, laksana awan api. Lalu, ujung pedangnya akhirnya menyentuh salju putih. Ujung pedang itu membara, menyentuh kepingan salju. Lalu, kepingan salju itu seketika meleleh. Semuanya menguap habis terbakar oleh awan panas yang melingkupi pedang emas milik Ning Keyue. Jujur, Ning Keyue terkejut. Saat ini Ling Baiyi masih berdiri di tempatnya dengan sikap yang tenang. Ning Keyue menelan ludah dengan susah payah. Punggungnya kini basah oleh keringat dingin. Jantungnya masih berdebar kencang tanpa henti.
Dia tahu betul, kekuatan Ling Baiyi jelas jauh di atas serangan ini. Tetapi kali ini, Ling Baiyi menahan dirinya. Kalau tidak, mustahil Ning Keiyue masih bisa tetap berdiri dan hidup. Meski begitu, energi Ning Keiyue habis. Dengan segera dia mengeluarkan pil dan menelannya. Serangan pedang barusan benar-benar menguras seluruh kekuatannya. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan sekecil apapun dapat berakibat kematian. Dia tidak tahu apa alasan Ling Baiyi menahan dirinya kali ini. Dan Ning Keiyue juga tidak berniat untuk bertanya. Sementara, mata Yang Yuansu terbelalak menyaksikan pemandangan yang ada di hadapannya. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras. "Tuan Ling Baiyi, mengapa kamu tidak membunuhnya?" Ling Baiyi sama sekali tidak menggubrisnya. Pandangannya tertuju pada Ning Keiyue. Dengan suara datar dia berkata, "Satu serangan telah kulepaskan, maka tugasku selesai. Jika kamu mampu bertahan hidup hari ini, ingatlah teknik ini. Namanya 9 naga salju. Lain kali, saat kau melihatnya lagi, akan ada lebih banyak perubahan yang menakjubkan dari gerakan ini." Ling Baiyi berbalik dan hendak pergi. Yang Yuansu buru-buru mengejarnya sambil berteriak, "Tuan Ling Baiyi, kamu jelas menunjukkan belas kasihanmu pada wanita ini. Mengapa kamu melakukannya?" Ling Baiyi berhenti. Dia mengerutkan kening dan berkata dingin, "Aku memang menunjukkan belas kasihan padanya. Lantas, kenapa?" Dada Yang Yuansu tiba-tiba terasa sesak, seolah dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat. Suaranya tertahan. Kau telah mengambil keuntungan dari orang itu. Seharusnya kau menggunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh Ning Keiyue dengan satu gerakan. Kau licik." Ling Baiyi lalu menjawab dengan dingin, "Aku hanya berjanji padanya untuk menggunakan satu gerakan. Apa kau mendengar janji yang lain?" Yang Yuansu benar-benar tercengang. Dengan nada cemas bercampur marah dia berkata, "Bagaimana bisa kau masih menyebut dirimu punya moral setelah bertindak seperti ini?" Begitu kata-kata itu keluar, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Rasanya seolah dia jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Seluruh tubuhnya gemetaran. Dia seperti seseorang yang berdiri di ambang kematian. Mata Ling Baiyi kini dipenuhi oleh niat membunuh. Dia berkata, "Makhluk rendahan sepertimu tak ada bedanya dengan sekantong kotoran anjing di mataku. Jika bukan karena tuanmu, kejahatanmu hari ini sudah cukup untuk membuatmu mati ribuan kali. Satu kata lagi ku dengar keluar dari mulutmu, aku pastikan kau tak akan pernah bisa bicara lagi." Yang Yuansu buru-buru menutup mulutnya rapat-rapat. Dia tak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Dia yakin sepenuhnya, kalau dia bicara lagi, dia pasti akan langsung mati. Setelah itu Ling Baiyi berbalik dan menghilang di balik tirai salju. "Sialan! Sialan!" Wajah Yang Yuansu berubah muram. Amarahnya mengamuk di dalam hati. Beraninya bajingan itu meremehkanku. Suatu hari nanti, aku pasti akan mengubahnya menjadi mayat kering. Yang Yuansu mengutuk dan bersumpah dalam hati. Saat itu,
tiba-tiba terdengar rentetan suara ledakan. Suara itu ternyata berasal dari tubuh para mayat yang meledak satu persatu. Mereka hancur menjadi debu dan lenyap terbawa angin. Tidak hanya itu, buku formasi hantu yang berada di bawah tanah kini juga telah rusak parah. Yang Yuansu merasakan rebound dan menjerit kesakitan. Kini wajahnya pucat pasi. Di suatu tempat yang jauh, di dalam sebuah aula yang gelap, beberapa nyala api menerangi tempat itu. Di tempat itu terlihat ada 2 orang laki-laki. Salah satu dari mereka adalah seorang laki-laki tua berbadan kurus. Dia duduk di ujung meja. Amarahnya meledak. Dengan satu hantaman telapak tangan, dia menghancurkan kepala naga yang melingkar pada singgasananya. Permata dan kerikil berhamburan lalu menutupi lantai. Sementara itu, yang lain, seorang laki-laki berjubah hijau tak kuasa menahan tawanya. Apakah kamu begitu marah karena Ling Baiyi telah menipumu? Wajah orang tua berbadan kurus kini semakin pucat. Matanya memancarkan niat membunuh yang pekat. Lalu, laki-laki berjubah hijau mencibir. Sudah kukatakan sejak awal, tak satu pun dari para pemegang gelar itu bisa diandalkan. Pada akhirnya, kau tetap harus melakukannya sendiri. Kemudian suara laki-laki berbadan kurus terdengar dingin dan berat. Ling Baiyi, aku akan menjadikannya sebagai bagian dari koleksiku di masa depan. Tunggu saja. Mendengar itu laki-laki berjubah hijau mencibir. Ucapanmu terdengar seperti kata-kata dari orang tua yang sedang murka. Itu sama sekali tidak membuatmu lebih baik, justru hanya menunjukkan bahwa dirimu lemah. Orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu banyak berkata-kata. Lagi pula, kau sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ling Baiyi. Sekarang, bukan hanya Ningke Yue yang masih hidup, kau juga kehilangan 36 mayat karena muridmu yang berharga itu. Kurasa dia tidak akan bertahan hidup lama. Tatapan dingin dari laki-laki tua itu menyapu ke arah laki-laki berjubah hijau. Wei Qing, aku tahu kau masih menyimpan rencana cadangan. Kalau muridku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dalam cahaya redup, laki-laki berjubah hijau tadi ternyata adalah Wei Qing, salah satu petinggi dari wilayah suci. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Kau salah perhitungan dan mengabaikan nasihatku. Sekarang kau berharap aku akan membereskan semua kekacauan ini? Ayolah, tempat ini berjarak puluhan ribu mil dari kota Bulan Merah. Aku bukanlah Zuo Qingfan yang bisa berpindah-pindah sesukaku. Dengan apa aku akan menyelamatkan muridmu?" Laki-laki tua berbadan kurus itu mendengus. Tang Qing dan Ning Kewei pada dasarnya telah menguasai situasi di kota Bulan Merah. Aku juga telah menyegel alam ilahi dan puncak awan ungu dengan teknikku. Jadi katakan padaku, apa yang telah kau siapkan? Wei Qing menjawab dengan suara dingin. Aku tak punya apapun. Laki-laki tua berbadan kurus itu mengibaskan lengan bajunya dan berkata, "Cukup. Aku tahu kau telah menyiapkan jebakan di puncak gunung awan ungu. Aku hanya salah menilai kekuatan Ningke Yue dan Ling Baiyi. Karena itu, aku memberimu kesempatan untuk mengaktifkan jebakan itu. Kukatakan padamu sekali lagi,
Jangan sampai muridku mati. Wei Qing akhirnya mendengus. Dia berhenti bicara dan berbalik. Dia melangkah ke tengah aula dan mulai melantunkan mantra. Sebuah formasi di lantai pun menyala dan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Di saat yang sama di puncak awan ungu, seluruh tubuh Yang Yuansu basah oleh keringat dingin. Setelah 36 mayat miliknya dihancurkan, jantungnya seakan diremas dengan sangat kuat. Niat membunuh yang menusuk tulang mulai merayap naik. Yang Yuansu gemetar ketakutan. Aku hanyalah kaki tangan. Aku bukanlah dalang dari semua ini. Tolong ampuni nyawaku. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya mundur terhuyung. Dia hanyalah seorang alkemis. Dan begitu teknik rahasianya gagal, dia sama sekali tak berdaya di hadapan sosok sekuat Ning Keiyue. Katakan padaku siapa dia? Siapa orang yang ada di belakangmu? Kata Ning Keiyue. Aku tidak bisa mengatakannya. Dengan kemampuan dari Nona Keiyue, kamu pasti bisa menemukannya sendiri. Jadi tolong lepaskan aku. Jawab Yang Yuansu dengan suara bergetar. Tatapan Ning Keiyue tetap dingin. Dia terlalu malas untuk terus bertanya. Dia melangkah maju, berniat menangkap Yang Yuansu dan langsung mencari jawabannya pada jiwa Yang Yuansu. Tapi tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meletus dari dalam tanah. Seberkas cahaya warna-warni menembus langit, seolah sebuah harta agung baru saja terlahir. Di bawah pancaran cahaya itu, gunung terbelah dan langit seakan terpotong dua. Ning Keiyue dan Yang Yuansu terkejut, menatap ke atas dengan wajah ngeri. Auman terdengar. Gunung pun berguncang. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, lalu perlahan berkumpul di puncak. Terlihat sosok raksasa yang terbentuk. Tubuhnya kekar dan berotot. Dia meraung ke arah Ning Keiyue. Setiap raungannya bagaikan palu raksasa, membuat ki dan darah dari Ning Keiyue mendidih. Yang lebih mengejutkan, cahaya-cahaya yang keluar dari gunung itu berkumpul di udara, mengembun menjadi sebuah gulungan raksasa. Puluhan ribu sinar keemasan memancar saat gulungan itu terbuka. Di dalamnya tergambar jelas bunga, serangga, burung, binatang, dan yang lainnya. Lalu gelombang energi spiritual meluap dengan deras. Ning Keiyue mengenalinya. Dia bergumam, pemandangan indah. Bagaimana bisa gulungan itu ada di sini? Gulungan ini dikenal dengan nama pemandangan indah. Ini adalah salah satu artefak yang sangat kuat. Bahkan seluruh puncak awan ungu mulai runtuh di bawah kekuatannya. Wajah Ning Keiyue berubah pucat pasi. Dia akhirnya menyadari bahwa raksasa di hadapannya adalah Kunnu. Sementara gulungan itu merupakan artefak tingkat puncak milik wilayah suci. Dengan amarah yang membara, Ning Keiyue berseru. Jadi dalang di balik semua ini adalah Wei Qing. Wei Qing dari wilayah suci. Wei Qing terkutuk. Sayangnya, meskipun penuh dengan amarah, Ning Keiyue tidak bisa melakukan apapun. Energi asalnya telah habis. Meski dia telah menelan banyak pil, tetapi pemulihannya amatlah lambat. Kini tekanan dari Kunnu dan juga pemandangan indah menindasnya hingga nyaris membuatnya tak bisa bernafas.
Dengan suara berat, Ning Keyue melantunkan sebuah mantra. Beberapa tahun terakhir seharusnya menjadi masa yang baik, hanya dalam nama. Meski ribuan perubahan hadir, dengan siapa aku bisa berbagi? Segera, rune aneh muncul di baju sirahnya. Kemudian langsung menahan gelombang suara itu. Pola-pola rumit menyala di pedang emas milik Ning Keyue, dan riak kekuatan senjata tingkat mendalam menyebar ke segala arah. Di langit, bayangan seekor merpati terbentuk. Cahaya keemasan dari sirah mengguncang balik gelombang suara. Kunnu meraung beberapa kali sebelum tubuhnya pecah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kunnu terbang ke langit dan mengembun kembali. Kali ini, ekspresinya berubah drastis. Auranya pun berbeda. Niat dingin dan tajam terpancar dari matanya. Terasa menembus hati dan membuat Ning Keyue terpuruk. Sialan, bajingan Wei Qing itu. Kunnu masih tetap terdiam. Tatapannya dingin dan kosong. Dia kini menggenggam pemandangan indah di tangannya. Amarah Ning Keyue meledak. Dengan suara bergetar dia berteriak, "Wei Qing, jadi kau adalah orang yang merencanakan semua ini untuk melawan kota bulan merah kami. Kau benar-benar minta diajar." Ki pedang di tangannya melonjak liar, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya terangkat bersama dengan bayangan pedang. Kunnu tampak menggenggam gulungan lukisan dan membacanya dengan tenang. Dia memandang ki pedang yang mengamuk tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Dengan satu lemparan, pemandangan indah terbuka di udara. Hamparan 10.000 mil gunung dan sungai muncul di hadapannya, menekan ki emas dari Ning Keyue. Dua kekuatan raksasa bertabrakan di puncak awan ungu. Wajah Ning Keyue berubah drastis. Dia mengerahkan teknik pedangnya. Cahaya pedang pun bergetar hebat, nyaris menembus penindasan. Kunnu tetap tak gentar. Dia perlahan mengangkat tangannya. Cahaya keemasan di ujung jarinya menyilaukan mata. Segel demi segel mantra jatuh di atas gulungan itu, menekan ki pedang milik Ning Keyue. Hati Ning Keyue langsung merosot tajam. Hanya dari pertukaran pukulan ini, dia sudah memahami segalanya. Bahwa lawannya telah melihat kelemahannya dengan jelas. Kekuatan yuannya telah terkuras habis. Selama dia bisa ditekan, maka dia akan tertangkap. Ning Keyue mulai merasa cemas, tetapi dia tidak menemukan jalan keluar. Pertarungan ini sepenuhnya berubah menjadi adu daya tahan. Waktu terus berlalu. Energi yuan milik Ning Keyue terkuras habis. Dalam benaknya dia berpikir, apakah aku akan mati? Bukannya takut, Ning Keyue justru tersenyum. Selama bertahun-tahun, ia hidup layaknya mayat berjalan. Belum lama ini, dia mampu membangkitkan semangat hidupnya. Dan kini, dia berada di depan kematian. Benar-benar ironis. Dia sadar bahwa kematian itu sekarang tidak lagi terasa menakutkan. Kini dia hanya merasa bahwa mungkin setelah masuk alam baka, dia akan bertemu lagi dengan Murongzu. Senyuman Ning Keyue menjadi lembut. Sosok Murongzu melintas di benaknya. Air matanya menggenang di kelopak matanya. Dia menatap langit, seakan telah menerima kematiannya. Ning Keyue berada di ambang kematian. Apakah dia akan mati? Kita akan cari tahu kisah hidup
dari Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sudah 2 part ya, tidak membahas Yun Xiao lagi. Nah, di part berikutnya semoga Yun Xiao akhirnya muncul untuk mengobati rasa rindu gitu ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih, see you again di next video dan bye.